Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Radisti dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu teknologi di sekitar kita. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada ide pokok dan ide pendukung dalam teks. Yang kedua, menyampaikan hipotesis. Yang ketiga, berdiskusi. Yang keempat, menulis teks diskusi. Yang kelima, mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. A. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. 1. Ide pokok teks. Ide pokok atau gagasan pokok merupakan ide yang bersifat umum dan dijelaskan oleh ide-ide penjelas atau ide pendukung yang bersifat khusus. Ide pokok mewakili paragraf. Pada satu paragraf ada satu kalimat utama yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat terletak di bagian awal paragraf deduktif, tengah paragraf ineratif, bagian belakang paragraf induktif, atau di bagian awal dan akhir paragraf campuran. Namun, ide pokok dapat pula tersirat di seluruh paragraf. Ide pokok membawakan ide-ide pendukung dalam sebuah teks. 2. Ide pendukung teks. Ide pendukung merupakan ide yang memperjelas ide pokok. Ide pokok memerlukan ide pendukung agar pembaca dapat memahami makna paragraf. Ide pendukung dapat berupa data, kalimat perjelas, kronologi, maupun sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Ide pendukung memiliki kalimat yang berupa kronologi kejadian, contoh, uraian data, dan sebagainya. 3. Ide pokok dan ide pendukung dalam buku. Ide pokok yang menarik akan membuat pembaca penasaran dan tertarik membaca buku. Ide pokok dapat berupa informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, mendidik, dan sebagainya. Ide pokok selanjutnya dikembangkan melalui kalimat, paragraf, subbab, dan bab yang lebih panjang dan terstruktur agar bacaan lebih jelas. 3. Ide pokok dan ide pendukung dalam teks. A. Judul di halaman cover depan buku. Jelas, ide pokok buku ini membahas tentang kepakaran atau keahlian yang telah mati. Penyebab kematiannya karena orang awam yang tidak mengakui adanya pakar, menolak gagasan pakar, dan merasa lebih tahu. B. Halaman cover bagian belakang buku berupa ikhtisar buku. Ikhtisar merupakan rangkuman atau ringkasan isi buku. Ikhtisar ini memperjelas ide pokok baru. Ikhtisar disebut sinopsis pada buku. C. Daftar isi buku yang memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi buku secara utuh. Daftar isi memuat halaman judul, preliminary, judul bab, subbab, bahkan sub-subbab hingga halaman postiliminary. 4. Ide pokok dan ide pendukung untuk resensi. Resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi juga berisi penilaian tentang sebuah karya berupa buku, novel, film, drama, lagu, dan karya sastra lainnya. Unsur yang dinilai yaitu isi dan unsur kebahasaan. Berikut adalah unsur-unsur untuk resensi. A. Judul resensi. B. Sampul buku berupa gambar sampul buku yang diresensi. C. Identitas buku meliputi informasi buku, judul, jenis buku, nama pengarang, nama penerbit, tahun terbit dan cetak, jumlah halaman, nomor edisi buku, ukuran, dan harga. D. Bagian pendahuluan berisi ikhtisar buku dan pengenalan pengarang, karya lain yang pernah ditulis. E. Isi resensi membuat ulasan penilaian buku bersifat subjektif tergantung penulis. F. Penutup berisi kesimpulan, penilaian atau ulasan terhadap buku yang diresensi. B. Menyampaikan hipotesis. 1. Pengertian dan ciri hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam sebuah penelitian atau pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Untuk memastikan kebenaran dari pendapat ini, suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Ciri hipotesis adalah harus menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih dalam satu rumusan hipotesis. Secara deklaratif atau kalimat pernyataan dirumuskan dengan jelas, padat, dan singkat, dapat diuji kebenarannya. 2. Menggunakan kata khusus. Yang pertama ada kecerdasan artifisial, pindai, asisten virtual, kendaraan otonom, chatbot, biometrik, jaringan komputer, lapisan algoritma, pemrograman, peretas, literatur digital, analisis sentimen, dan otomatisasi. C. Berdiskusi. 1. Jenis dan syarat diskusi. Ada beberapa jenis diskusi, antara lain diskusi kelompok, kongres, rapat, simposium, lokakarya,
seminar, dan diskusi panel. Adapun syarat kegiatan diskusi diantaranya ada permasalahan yang perlu dicari pemecahnya, ada ketua atau moderator, ada peserta atau anggota diskusi, ada kegiatan bertukar pendapat oleh peserta diskusi sesuai aturan yang disepakati, serta ada simpulan atau putusan yang disetujui oleh seluruh peserta diskusi. 2. Tahapan berdiskusi. A. Menentukan personel yang bertugas sebagai pembicara. B. Pembicara menyampaikan masalah yang akan dibahas. C. Peserta diskusi santun membahas dan mencari pemecah permasalahan yang disajikan pembicara. D. Moderator memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan tanggapan berupa pertanyaan, saran, atau sanggahan. E. Apabila tercapai kesepakatan pemecahan masalah, ditetapkan suatu kesimpulan. F. Moderator membacakan kesimpulan yang telah disepakati. 3. Memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan efektif. Peserta diskusi dituntut mampu menyampaikan pendapat, memberi tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan secara tepat. Mereka menyampaikan tanggapan secara objektif, tidak a priori, tidak emosi, berargumen yang logis, dan menggunakan ragam bahasa resmi. D. Menulis teks diskusi. Teks diskusi bertujuan untuk menyajikan perspektif berbeda tentang topik tertentu dan mendorong pembaca untuk mempertimbangkan sisi berbeda dari suatu masalah. Teks diskusi menyatakan kontroversi sebuah isu dari dua sudut pandang atau lebih. 1. Ciri teks diskusi. A. Struktur terdiri atas isu atau permasalahan, argumen mendukung, argumen menentang, analisis dan refleksi, serta saran, simpulan, atau rekomendasi. B. Membuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. C. Ciri kebahasaannya dominan menggunakan konjungsi intra kalimat atau antar kalimat, khususnya kata hubung perlawanan, misalnya tetapi, tapi, akan tetapi, namun, sedangkan kata modalitas, misalnya harus, akan, ingin, mungkin, dan kata kerja aksi, misalnya menyebabkan, mengakibatkan. E. Mengelaborasi perasaan untuk memahami permasalahan. 1. Mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang permasalahan yang akan dielaborasi. 2. Memilih dan memilah informasi yang memiliki data dan fakta yang akurat dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mengolah informasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. 4. Menyampaikan solusi hasil elaborasi perasaan dan pikiran kepada teman. Saat mengelaborasi pikiran dan perasaan kepada teman, mungkin akan terjadi perbedaan pendapat. Kamu dapat mendiskusikan dengan mengelaborasikan kembali dengan teman. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang bab 3. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.